Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi tentang materi teori graf. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewi Raskardina. Dan saya Putri Yogi Saputra. Saya Kristio Indriadi. Saya Muhammad Anugrah. Dan teman kami Fezi Fadwa yang tidak dapat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori graf. Oke, langsung saja. Graf merupakan teori yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarah graf. Masalah jembatan Koningsberg pada tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Koningsberg yaitu simpul atau vertex, yang itu menyatakan daratan. Yang kedua, sisi atau edge menyatakan jembatan. Di sini ada teori-teori graf. Graf G dalam kurung PE yang dalam hal ini dinyatakan P merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices, yaitu P1, P2 dan selanjutnya. Kemudian E merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul yang terdiri dari E1, E2 dan E selanjutnya. G selanjutnya itu G1 adalah graf dengan P 1, 2, 3 dan 4, dan E dengan notasi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Selanjutnya G2 adalah graf yang dengan P 1, 2, 3, 4, E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4 sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Dapat sama-sama kita lihat di monitor. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Pertama, graf sederhana atau simple graph. Ialah graf yang tidak mengandung gelang sisi-sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Pada contoh gambar itu ada G1, itu adalah contoh graf sederhana. Kedua ialah graf tidak sederhana atau unsimple graph. Ialah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan graf tidak sederhana. Pada G2 dan G3 ialah contoh graf tidak sederhana. Lanjut, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Pertama, graf berhingga, limited graph, ialah graf yang jumlah simpul n yang berhingga. Yang kedua, unlimited graph, ialah graf yang jumlah simpul n-nya tidak berhingga, banyaknya, disebut graf tidak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, graf tidak berarah atau indirect graph. Graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah disebut graf tidak berarah. Graf G1, G2, dan G3 ialah graf tidak searah. Nah, pada contoh gambar pertama itu ada graf sederhana. Pada contoh gambar kedua itu ialah graf ganda. Nah, itu V ini kan ada 4 pada graf ganda ini, 1, 2, 3, dan 4. E ini merupakan sisi dari graf ganda ini. 1, kedua, 1, ketiga, 1, ketiga itu merupakan contoh dari graf ganda. Nah, kemudian itu ada graf gelang. Nah, graf gelang ini dia agak sedikit berbeda dari graf ganda. Karena pada graf gelang di sini ada seperti gelang yang titiknya berada di sini. Nah, itulah yang membedakan antara graf sederhana, graf ganda, graf gelang.
Baiklah, selanjutnya itu ada graf berarah, direct graph atau di graph. Nah, graf berarah ini adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah yang disebut sebagai graf berarah. Nah, pada contoh gambar itu ada dua graf berarah. Yang pertama graf berarah dan yang kedua ada graf ganda berarah. Nah, pada kedua gambar bisa kita bedakan antara graf berarah dan graf ganda berarah. Jenis graf. Di sini ada jenis graf. Jenis graf bisa dilihat dari graf sederhana, ada graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Komponen graf atau komponen adalah jumlah maksimum of graf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Di sini bisa dilihat ada 4 komponen. Lanjut, komponen graf atau komponen. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected komponen adalah jumlah maksimum of graf yang terhubung sangat kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Nah, di sini ada 2 buah komponen yang terhubung, bisa dilihat. Lanjut, di sini ada beberapa graf sederhana khusus, yaitu graf lengkap atau complete graf, graf lingkaran, graf teratur atau regular graf, graf bipartite atau bisa disebut bipartite graf, graf lengkap. Ini ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul yang lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah atau n min atau 2. Nah, di sini tadi bisa dilihat ada beberapa komponen grafnya, lengkap grafnya. Lanjut, graf lingkaran adalah graf sederhana setiap simpul berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Di sini ada beberapa graf. Graf teratur atau regular graf. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebuah graf teratur derajat R. Jumlah sisi graf pada graf teratur adalah NR atau 2. Sekian. Ya, di sini saya sebagai kelompok dari kelompok 7 yaitu Putu Yogi Saputra akan menjelaskan apa itu graf teratur atau regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama itu disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Bisa kita lihat sendiri, gambarnya ada di monitor. Nah, itu seperti gambar segitiga. Dan kita lanjut menjelaskan apa itu graf bipartite atau bisa disebut dengan bipartite graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Di sini disebut graf bipartite dan dinyatakan sebagai G
bisa disebut G V1, V2. Kita bisa lihat sendiri gambarnya pada monitor Anda. Di sini ada seperti lingkaran 2 yang di sebelah kiri saya, yaitu ada titik 2. Sini sebelah kanannya ada titik 3 yang bisa ada garis-garisnya itu. Dan sini yang sebelah kiri yang titik 2 nya itu tuh ada tulisan atau angka V1 dan V2. Nah, di sini kita akan menjelaskan yaitu grab bipartite atau bipartite grab. Grab G di bawah ini adalah grab bipartite karena simpulannya dapat dibagi menjadi V1 sama dengan atau tutup kurung A, B, D, dan V2 sama dengan C, E, F, dan G. Kita bisa lihat sendiri gambarnya ada di kanan monitor Anda sendiri, yaitu ada angka-angka dan ada gambar seperti A, B, dan C, D, E, F, dan G. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi graf. Representasi graf itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama matriks ketetanggaan, yang kedua matriks bersisian, yang ketiga senarai ketetanggaan. Matriks ketetanggaan itu sendiri yaitu A sama dengan AIJ bernilai 1 jika simpul I dan J bertetangga. AIJ sama dengan bernilai 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Matriks ketetanggaan ini gambar atau contoh dari matriks ketetanggaan itu sendiri. Di sini yaitu graf, di mana graf itu memiliki 4 simpul dan 5 sisi. Dan di sebelah sini yaitu matriks ketetanggaan, bisa kalian lihat ada baris, ada kolom. Selanjutnya masuk yang kedua yaitu matriks bersisian. Matriks bersisian itu sendiri yaitu A sama dengan AIJ bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan simpul J. AIJ bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan simpul J. Contoh dari matriks bersisian itu sendiri yaitu bisa kita lihat ini ada gambar graf, di mana gambar graf ini mempunyai 4 simpul dan mempunyai 5 sisi. Dan di sebelahnya yaitu matriks bersisian, di mana matriks bersisian itu sendiri terdiri dari baris dan kolom. Selanjutnya yang ketiga yaitu senarai ketetanggaan. Bisa kita lihat di gambar yang pertama ini yaitu gambar graf tidak beraturan, di mana graf ini sendiri terdiri dari 4 simpul dan memiliki 6 sisi. Untuk tabel di samping, simpul dan simpul terminal. Simpul bernilai 1 berarti simpul terminalnya 2. Simpul bernilai 2, simpul terminalnya bernilai 1, 3, dan 4. Simpul bernilai 3, simpul terminalnya 1. Simpul bernilai 4, simpul terminalnya 2 dan 3. Baiklah, itu tadi penyampaian makalah dari kami. Apabila dalam penyampaian presentasi dan makalah tadi kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,